Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari kita bersemu dalam mata kuliah pengembangan aplikasi mobile ya di pertemuan ke-11. Mohon maaf saya nggak bisa offline. Nah, kaki saya agak sakit ya, jadi nggak bisa ke kelas. Sebenarnya kalau hari Minggu saya mungkin bisa kita di lab gedung A ya. Karena kemarin saya tanyakan juga hari Minggu ada mata kuliah lain. Oke, hari ini saya akan bahas tentang operasi string di pemrograman Python. Ini salah satu hal yang harus dipahami dan penting untuk membuat sebuah aplikasi ya, sebelum kita membuat sebuah aplikasi. Maksudnya operasi string itu apa? Operasi itu kan melakukan perubahan. Nah, string itu apa? String kan eh, tipe data abjad atau huruf di dalam pemrograman. Jadi melakukan beberapa perubahan, mengolah kata atau mengolah huruf di bahasa pemrograman Python atau di Python. Nah, beberapa operasi string itu kita bisa lihat di sini. Ada split, is alpha, is digit, dan lain sebagainya. Upper, lower gitu ya. Kalau sudah terbiasa dengan Microsoft Excel, mungkin hampir sama ya. Kadang kalau kita bekerja di Microsoft Excel, kita mengolah data di Excel, itu kan kadang kita mengolah data melakukan operasi string, merubah datanya atau teksnya dari huruf kecil ke huruf besar atau huruf besar ke huruf kecil, memisahkan, kapitalis, dan lain sebagainya, mencari gitu ya, merubah, menghapus. Nah, itu juga kita bisa gunakan, kita pakai dengan pemrograman Python. Operasi pada string di Python. String adalah tipe data untuk menyimpan teks di Python. Pertama, operasi yang bisa kita lakukan adalah dengan menggabungkan string. Ini juga bisa kita gunakan di Excel, ya. Bisa kita lakukan di Excel. Menggabungkan string itu maksudnya apa? Menggabungkan dua variabel. Contoh yang paling mudah adalah huruf depan, nama depan, nama belakang. Contohnya kita pengen membuat variabel yang terdiri dari nama lengkap ya. Nama lengkap kan terdiri dari nama depan dan nama belakang. Biasanya kita buat variabel nama depan, terus diisi Budi, nama belakang, diisi Santoso. Nah, untuk menggabungkannya pakai apa? Menggabungkannya atau concatenation dalam bahasa Inggrisnya, istilahnya. Kita bisa menggunakan operator plus, sama seperti penjumlahan di matematika, ya, operasi aritmatika. Jadi kita bisa gabungkan dengan nama depan plus nama belakang. Terus kita masukkan ke dalam variabel nama lengkap. Bisa kita cetak, print nama lengkap, nanti akan gabung menjadi Budi Santoso. Itu contoh operasi yang pertama. Contoh yang lain, mengakses karakter dalam string. Contoh yang lain adalah kita pengen mengambil beberapa karakter saja ya. Jadi kalau string itu kan kumpulan beberapa karakter. Maksudnya kalau string itu kata gitu ya atau kalimat. Kalau kalau karakter itu satu huruf, satu abjad ya. Contohnya kita punya variabel teks isinya Python, Python. Terus kita pengen mengakses eh, indeks itu nomor urut ya. Indeks keberapa atau nomor urut berapa dari string tersebut. Nah, indeks ini dimulai dari angka 0. Dari yang pertama itu 0. Kalau kita pengen mengakses huruf P-nya saja, itu pakai fungsi list ya, kurung siku seperti ini. Terus nomor urut keberapa atau indeks keberapa. Bisa dipahami ya.
Kira-kira bisa dipahami? Bisa ya. Nanti ada beberapa contoh soal nanti ketika materi selanjutnya. Operasi selanjutnya memotong atau slide slicing, memotong string. Maksudnya apa? Maksudnya contohnya adalah seumpama kita bentar, punya variabel teks, kita punya variabel teks, isinya adalah belajar Python. Terus kita pengen ngambil atau mencetak huruf depannya saja atau kata pertamanya saja, belajar. Caranya bagaimana? Kita ambil fungsi print untuk mencetak, nama variabelnya teks. Nah, di sini menggunakan kurung siku, di dalamnya ada dua angka. Dua angka ini menunjukkan apa? Dua angka ini menunjukkan nomor indeks keberapa sampai keberapa yang akan dicetak atau nomor urut keberapa dari string tersebut yang akan kita pilih. Di sini saya tulis 0 sampai 7. Artinya dia akan mencetak nomor urut dari 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7 ini spasi. 7 ini nggak diambil. Jadi lebih kecil sama dengan ini. Lebih kecil dari dulu. Jadi yang akan tercetak adalah nomor urut 0 sampai ke 6. Jadi yang muncul nanti ini adalah belajar. Ini bawahnya, outputnya. Kalau Python, yang terakhir, nomor urut 8, terus ini titik 2, nggak diisi. Nggak diisi itu artinya sampai huruf terakhir ya, nggak perlu diisi. Kita juga bisa nolnya itu nggak perlu kita tulis ya. Kalau nggak ditulis berarti kita itu artinya mulai dari yang pertama. Terus di sini mengambil karakter dengan langkah 22. Jadi kalau ada 3 variabel di sini 00 terus ini 2 artinya kelipatan 2 yang akan dicetak. B, L, dan seterusnya. Ini beberapa fungsi untuk mengambil atau memotong sebuah string. Nanti studi kasusnya dalam sebuah aplikasi apa? Ada banyak hal. Contohnya mengambil apa namanya titel orang gitu ya. Apakah dia SPD, MPD atau Eskom, Mkom? Kita bisa ambil gelarnya saja gitu ya. Dan lain sebagainya. Terus ada metode-metode string yang lain yang sering digunakan. Sebenarnya metode-metode string ini ada banyak yang bisa kita pakai. Yang biasanya hampir mirip seperti yang ada di Excel. Seperti merubah huruf kecil ke huruf besar menggunakan upper, gitu. Huruf besar ke huruf kecil menggunakan lower. Ini fungsi sama yang ada di Excel, seingat saya. Title untuk huruf besar yang di awal aja. Capitalize untuk huruf besar di awal kata ya. Terus ada juga fungsi menghitung panjang string, menghitung jumlah panjang string. Ini learn ini juga sama seperti di Excel sih, kalau pakai belajar Excel. Learn untuk menghitung jumlah panjang karakter string, termasuk spasi ini dihitung ya kalau pakai learn. Mengganti bagian string menggunakan replace. Ini sama di Python, di Excel juga. Replace itu mengganti Python ini berubah menjadi Java. Ada dua variabel ya. Pertama huruf yang akan diganti, ini kedua adalah penggantinya. Memisahkan string, yaitu satu variabelnya dirubah dalam bentuk list menggunakan split. Terus menghapus spasi bisa pakai strip dan lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak dan bisa dipelajari di beberapa modul ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?
Nggak ada. Oke, materi kita saya cukupkan ini dulu. Jangan usah banyak panjang. Yang penting nanti saya minta praktek dan bisa mempraktekkan ya. Satu. Saya nanti nyari waktu yang pas supaya bisa praktek di lab komputer ya. Supaya saya bisa lihat pemahamannya masing-masing. Karena kalau sekarang lab komputernya itu masih dipakai, lab komputer yang di gedung informatika gedung A itu masih pakai praktikum informatika ya. Nanti saya cari waktu yang kosong. Oke, terima kasih yang sudah datang. Kalau nggak ada pertanyaan nanti saya kirim rekamannya di grup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Kak. Terima Terima kasih, kasih. Kak.